Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pagi ini Tuhan. Kami mau belajar sebagian firman-Mu di pagi ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau persiapkan setiap jemaat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Persiapkan tanah hatinya untuk menerima apa yang Kau akan sampaikan di pagi ini Tuhan. Dan Tuhan sampaikan juga Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang urapi, Engkau yang kuduskan hamba-Mu, Engkau yang layakkan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu gak bisa apa-apa. Kami hanya butuh Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu untuk berbicara pagi ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini saya ucapkan dulu kongsi facai yang yang merayakan Imlek pada pagi ini. Kami mengucapkan kongsi facai. Jangan lupa angpaunya. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang kudus. Kudus ini suatu yang berat bagi saya untuk menyampaikan. Tapi dalam persiapan ini Tuhan hanya ngomong kudus. Aduh Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk kudus? Karena hidup saya saja tidak kudus, gitu loh. Enggak ada setiap manusia itu kudus, hanya Engkau saja yang kudus Tuhan. Tapi Tuhan diam aja dan terus saya renungkan, saya pelajari tentang kudus. Ya Tuhan berikan berapa banyak ayat yang akan disampaikan di pagi ini. Saya usahakan bisa selesai menjelaskannya di pagi ini. Mari kita belajar tentang kudus ya, saudara. Kudus itu artinya tahir, tidak cemar, suci, spotless. Spotless itu tidak bercak-bercak, putih polos. Bersih itu sifatnya Allah, tidak bercacat celah dan dipisahkan. Sekali lagi, kudus itu tahir, tidak cemar, suci, spotless, bersih. Kudus itu sifatnya Allah, tidak bercacat celah dan dipisahkan. Kudus sama dengan dipisahkan dari yang tidak kudus. Di Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Sebab itu kuduskanlah dirimu dan jadilah kudus karena akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus mentaati semua peraturanku karena akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi di sini untuk menjadi kudus itu di ayat 8 kuncinya, kamu harus mentaati semua peraturanku, kata Tuhan. Mentaati semua firman-firman Tuhan. Karena firman itu yang menguduskan kita, saudara. Banyak orang mengerti keselamatan. Keselamatan itu sebuah anugerah. Sebuah anugerah penebusan dari Tuhan Yesus. Tapi setelah kita diselamatkan, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus, saudara. Kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus, tapi perbuatan kita tidak kudus lagi. Seharusnya hidup kita selalu kudus kalau bisa. Manusia itu nggak bisa, tapi kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau itu. Jadi kita kembali ke ayat 8 tadi. Mentaati semua peraturan-peraturan Tuhan. Mentaati semua kebenaran firman yang setiap hari saudara-saudara baca dalam firman ini, dalam Alkitab. Seharusnya kita selalu menyambut anugerah keselamatan dalam hidup dengan hidup kudus karena Tuhan itu yang sudah menguduskan kita, saudara. Seharusnya kita yang bersedia hidup kudus dengan tidak bercacat celah. Kita yang bersedia. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dibersihkan, kitanya harus bersedia.
kita juga mau dibersihkan. Kalau kita mau dibersihkan tapi kita nggak mau, sama aja nggak ada hasilnya, saudara. Saya pernah waktu ada Kong Yusak, Kong Yusak di sini waktu yang lalu dulu, saya tanya, Kong, orang untuk hidup kudus bagaimana? Kong Yusak. Kong Yusak ngomong, nggak bisa. Saya kaget loh. Loh, gimana Om? Jadi kalau nggak kan nggak kudus nggak diselamatin tuh Om. Iya, nggak bisa. Nggak ada yang bisa manusia yang kudus itu. Kong jawab gitu. Terus bagaimana Kong buat orang kudus? Waktu kamu melakukan firman dengan benar, itu kamu menguduskan hidup kamu. Kong Yusak ngomong gitu. Waktu kamu melakukan firman-Mu dengan benar, kamu menguduskan hidup kamu. Karena kalau kita berjalan di luar firman, menjauh dari firman, kita nggak ada dalam kekudusan itu. Waktu kita mendekat, kita melakukan firman itu yang menguduskan kita, saudara. Memang hidup dalam kekudusan itu tidak semudah dengan kata-kata. Mungkin walaupun ada orang kudus di sini, kota kudus maksudnya, gak mungkin orang-orang kota kudus itu juga hidup kudus, saudara. Namanya aja kota kudus, tapi belum tentu orangnya kudus, saudara. Jadi pertanyaannya, kalau nggak ada yang bisa hidup kudus, terus kita hidup karena anugerah, terus kita hidupnya semena-mena gitu, menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Karena kita nggak mungkin bisa kudus gitu. Bukan gitu, saudara. Kalau kita tahu kita nggak bisa hidup kudus, seharusnya kita berusaha untuk tidak mencemarkan diri, saudara. Memang anugerah keselamatan, tapi ada usaha di pihak kita, pihak manusia yang berdosa ini ada usaha untuk menguduskan diri, membuat hidup kita melakukan yang tidak kudus. Tidak melakukan yang tidak kudus maksudnya. Kunci untuk semua itu yang memampukan kekudusan itu adalah Roh Kudus, saudara. Bukan kita sendiri. Kalau kita tidak berusaha untuk hidup dalam kekudusan, maka kita tuh menolak Tuhan, saudara. Kenapa menolak Tuhan? Karena Tuhan, waktu kita percaya Tuhan, Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Waktu kita tidak hidup dalam kekudusan, kita menolak rohnya yang kudus itu ada dalam hidup kita untuk keluar. Menolak roh yang kudus itu memimpin hidup kita. Kuncinya di situ kita baca. Roh Kudus kunci yang memampukan kita untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan. Yang menjadi alarm dalam hidup setiap kita orang percaya. Roh Kudus itu sebagai alarm, saudara. Sepertinya kita melakukan, melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Sepertinya kecil, mungkin enggak dirasa sama orang-orang lain sekitar kita. Tapi hati kecil kita tahu kita melakukan kesalahan. Hati kita tahu kita itu berbuat dosa. Itu alarm dari Roh Kudus. Bukan, sekedar feeling, bukan. Tapi Roh Kudus mengingatkan bagi orang yang percaya. Jangan melupakan kehidupan kita dalam hadirat Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita jangan melupakan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita jangan tidak aware dalam dosa. Kita jangan selalu merasa gagal
dalam melakukan kebenaran. Kita percaya ada suatu pribadi yang Tuhan titipkan di hati kita untuk menjaga bait kudus kita. Tuhan Roh Kudus akan selalu berkarya dengan hebat dalam hidup kita jika kita mau melakukan firman-Nya. Firman itu yang memerdekakan kita dari hidup yang sia-sia, saudara. Lanjut, pertanyaannya kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus hidup kudus? Karena dari semula Tuhan menciptakan manusia ciptaannya supaya kita hidup kudus dan tak bercela. Karena dari semula Tuhan menciptakan kita umat ciptaannya supaya kita hidup kudus dan tak bercela. Di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa, saudara? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan memilih kita. Setelah kita dilahirkan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau setiap ciptaan itu hidup kudus. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang lebih gampang dalam hidup atau dalam pelayanan lebih gampang memberikan sumbangan ke gereja daripada menjaga hidup dalam kekudusan. Betul nggak, saudara? Pasti banyak orang, udahlah, yang penting gua jadi donatur, yang penting gua melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak menjaga hidupnya dalam kekudusan. Banyak orang yang Senin sampai Sabtu hidupnya di luar Tuhan. Bahkan ada suatu kota tiap Sabtu dia pesta pora, mabuk-mabuk, sampai tidur di solokan, pagi-pagi bangun, mandi langsung pakai jas ke gereja. Ada kota yang hidupnya kayak gitu, saudara. Mungkin saudara tahu gimana itu. Yang penting ke gereja, saya minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu dihapus deh dosanya nanti di gereja. Banyak yang orang kayak gitu, saudara, menganggap keselamatan itu, anugerah keselamatan itu suatu yang murahan, saudara. Tapi sebagai orang percaya, tanggung jawab kita untuk kekudusan itu dengan tidak berkompromi dengan apa yang ada di dunia, saudara. Jangan dikit-dikit pikiran, wah cara dunia seperti ini. Pada umumnya manusia seperti ini. Enggak apa-apa, lakukan dosa kecil, dosa untuk kebaikan. Enggak saudara. Tidak ada kompromi untuk dunia. Misalnya dalam bisnis. Banyaknya orang dapat proyek-proyek besar, lobbynya juga besar. Resikonya juga besar. Banyak sebelum proyek-proyek itu dia melobi ke diskotik, ke dugem, ke pandai pijat, demi mendapatkan suatu proyek itu. Harus bersih caranya untuk bisnis, saudara. Nggak bisa dengan tipu-tipuan. Saya orang interior. Saya waktu beberapa kali saya harus menservis kerjaannya orang.
Kerjaannya orang, konsumen itu pernah kerja dengan orang lain dan barangnya rusak diservis ke saya. Waktu saya mau servis ternyata saudara, dia rangkanya sembarangan saudara, aduh tipis banget. Dan hanya masa pembatas laci sama laci hanya dengan paku saja. Dan banyak rel-relnya, rel yang jelek saudara, bukan rel yang bagus. Sebagai orang kontraktor interior seperti saya bisa gitu mensulap sesuatu menjadi murah asal dapat proyek itu. Itu enggak bersih saudara. Lakukan sesuai perjanjian, sesuai spek yang ditetapkan supaya konsumen itu puas. Bukan dengan apa yang kita lakukan yang penting dapat proyek. Menipu orang yang beri proyek itu. Jangan berkompromi dengan dunia untuk kekudusan itu. Harus melakukan bisnis dengan cara yang bersih. Dengan tidak ada penipuan atau bersumpah palsu. Seperti gini, harganya segini boleh enggak? Oh enggak boleh Pak, udah murah banget. Ini kalau di Bapak harga ini saya rugi, padahal enggak rugi. Kalau Bapak nawar 100, saya rugi Pak, nggak bisa, padahal saya masih ada untung 25.000 gitu. Itu bersumpah palsu. Bilang aja Pak, harganya segini, sudah ada terbaik. Bukan ada embel-embelnya lagi. Harus melakukan yang dengan hati yang murni, hati yang tidak ada penipuan dalam bisnis. Contoh ada lagi, saya punya pegawai saudara, dia bekerja di bagian aluminium di usaha saya. Suatu saat istrinya itu mendapat warisan dari orang tuanya, tanah di Tangerang besar banget. Pegawai saya disuruh menjual, dia cari-cari penjual dari keluarganya itu, harganya harusnya dijual 3M. Kalau 3M jual aja kata keluarganya, karena warisan keluarga kan. Pegawai saya itu akhirnya menjual 3M setengah saudara. Harusnya kan dia tanpa sepengetahuan keluarganya dapat 500 juta saudara. Dia bilang, bos saya harusnya dapat 500 juta, tapi saya enggak, hati saya enggak mau merugikan keluarga istri saya. Saya terus terang nih 500, saya dapat lebih 500 juta. Kamu 3M, ini 3,5 M. Saya kasihkan semua saudara ke keluarganya. Dan kamu dapat apa? Enggak dapat apa-apa akhirnya. Tapi enggak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas katanya. Demi keluarga saya bahagia. Itu bisnis yang benar. Orang dunia aja bisa melakukan yang benar saudara. Kedua, kenapa sih? Kita lanjut ya, cepat karena banyak banget bahannya. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah bertata di surga, itu tempat yang kudus. Surga itu kota yang kudus saudara. Bukan tempat pesta pora, bukan Las Vegas, bukan Bangkok, bukan Pattaya, bukan tempat maksiat. Tapi tempat yang penuh kekudusan. Suatu saat mungkin saudara udah dengar kesaksian Ibu Nani, dibawa ketemu Bapak di tempat suatu yang kudus. Benar-benar kudus, tidak ada suara, semua hening, dan Ibu Nani ngerasakan di situ benar-benar kudus. Tanpa ada Tuhan Yesus yang mendampingi, Ibu Nani nggak mungkin Ibu Nani bisa hidup di hadapan Bapak. Jadi kekudusan itu benar-benar kudus di tempat surga itu saudara. Yesaya 4:3 ayat 12. Syarat utama bagi bait Allah ialah kekudusan. Syarat utama untuk bait Allah ada kekudusan. Seluruh puncak bukit tempat bait Allah itu didirikan adalah maha kudus. Ya, itulah syarat utama bagi bait
Allah itu. Bait Allah siapa? Kita, saudara. Kalau kita mau masuk surga, bait kita, Allah kita ini harus dikuduskan. Syarat utamanya adalah kekudusan. Untuk masuk ke surga, kita harus ada kekudusan dalam hidup kita. Terus ada yang nanya lagi, terus bagaimana Pak untuk masuk dalam hidup kekudusan itu? Tadi Kong Yusak ngomong, nggak ada yang bisa kan? Untuk hidup dalam kekudusan bagaimana? Nggak ada yang bisa Kong Yusak. Tapi di dalam Yesus bisa, saudara. Next. Untuk masuk hidup dalam kekudusan itu adalah darah Yesus, saudara. Darah Yesus yang menebus dosa kita, membayar lunas dosa kita, sehingga kita dikuduskan oleh darahnya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita semua, saudara. Contoh zaman dulu sebelum Tuhan Yesus, Adam dan Hawa, kita tahu saudara cerita Adam dan Hawa melakukan dosa. Setelah melakukan dosa, semua terbuka telanjang. Dia menutupi dengan daun-daunan. Betul nggak saudara? Dari dosanya dia dikeluarkan dari Eden. Karena tidak ada kekudusan dalam hidupnya. Dikeluarkan dari taman yang kudus, keluar dari Eden. Mereka telanjang. Mereka menutupi dengan daun-daunan. Apakah dia masih malu ketemu Tuhan? Masih malu, saudara. Karena dosa. Orang punya dosa itu malu. Tapi banyak orang melakukan dosa tapi nggak ada malunya. Tetap aja melakukan dosa. Ketelanjangan itu yang membuat orang malu. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10, saya nggak usah baca ya, tahu. Waktu itu Tuhan datang ke Adam dan Hawa, nanya kamu di mana? Dia ngomong, Tuhan saya melakukan dosa, saya telanjang, saya malu. Dan Tuhan menggantikan cawat mereka, pakaian mereka yang daun itu dengan kulit binatang. Kenapa harus kulit binatang? Karena ada darah yang harus dicurahkan untuk menutupi dosa Adam dan Hawa itu, saudara. Dengan cara manusia banyak manusia itu menutupi dirinya dari dosa-dosa, tapi nggak akan mungkin bisa. Dengan kekuatan sendiri manusia melakukan untuk hidup benar, nggak akan bisa, saudara. Hanya darah Yesus yang menguduskan kita. Efesius 5 ayat 13, kita belajar banyak ayat, saudara. Karena Tuhan tunjukkan ayat-ayatnya supaya banyak yang dengar mengerti tentang kekudusan ini. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Walaupun Adam dan Hawa bersembunyi menutupi dosanya, di hadapan Tuhan terbuka di mata semua dosanya di mata Tuhan, saudara. Makanya tadi saya ngomong Tuhan kasih dengan kulit binatang. Ada ayatnya juga, saudara, di Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dengan darahnya itu ditutup lagi dosanya. Setiap kita dosa, kita minta ampun, darahnya itu menutupi lagi. Menutupi dosa kita lagi, menutupi dosa kita lagi. Tapi bukan kita sembarangan, wah enak dong akun dosa, nanti Tuhan ampuni. Bukan itu, saudara. Ada usaha kita untuk hidup dalam kekudusan itu, saudara.
Zaman dulu kalau Imam Harun itu kalau masuk ke ruang Maha Kudus harus mempersembahkan lembu untuk penghapusan dosa. Waktu sebelum mereka melayani, Imam Harun dan anak-anaknya harus dipercikan darah dulu. Supaya kudus melayani Tuhan. Di Keluaran 29 ayat 21. Haruslah ku ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikan kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi ambil darah di mezbah. Jadi sebelum masuk dia potong korban penghapusan dosa atas umatnya, atas dirinya, ditaruh di mezbah. Setelah itu dipercikan ke tubuh Harun dan anaknya supaya layak masuk melayani Tuhan di ruang Maha Kudus dan di kemah pertemuan itu. Tapi setelah ada Tuhan Yesus, saudara, darahnya sendiri yang menebus. Bukan berkali-kali Tuhan harus membayar. Dengan sekali dia mati untuk menghapus dosa semua manusia di dunia ini, kita sudah ditebus. Jangan menyia-nyiakan darah Tuhan Yesus yang terus menguduskan kita dalam semua perjalanan hidup kita. Darah ini sangat berharga, saudara. Enggak bisa dibayar oleh kita. Darahnya tercurah. Ibrani 9 ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus tidak masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang hanya tiruan dari yang sesungguhnya, tetapi ia masuk ke dalam surga itu sendiri dan sekarang berada di hadapan Allah demi kita. Kristus juga tidak mempersembahkan dirinya berkali-kali seperti imam besar yang harus masuk ke ruang Maha Kudus dari tahun ke tahun dengan membawa darah yang bukan darahnya sendiri. Jika demikian, Kristus harus menderita berulang kali sejak dunia diciptakan. Akan tetapi Kristus hanya menyatakan dirinya satu kali saja untuk selama-lamanya pada zaman akhir ini demi menghapus dosa dengan cara mempersembahkan dirinya sendiri. Berarti untuk masuk dalam kekudusan itu hanya darah Yesus. Begitu kita melakukan dosa, kita mengaku, Tuhan ampuni saya, basuh saya dengan darah-Mu yang kudus dan kuduskan kami. Supaya kita layak di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Kedua, untuk masuk dalam kudusan dengan pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat 3. Bukan yang itu satunya. Yang tadi yang padahal itu. Yang 22 ayat 4. Nah. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkaulah yang kudus. Tuhan itu kudus, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tadi lagunya, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan dengan kekudusan. Masuk berhiasan dengan kekudusan. Di Mazmur 96 ayat 8 ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke peratarannya. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Masuk di hadapan menyembah dengan berhiasan kekudusan. Jadi bukan kalau saat kita tiap hari PW, kita itu membuat kita kudus, bukan saudara. Kita melakukan tiap pagi ini bukan kita untuk menjadi kudus, tapi mempersiapkan diri kita, membawa hidup kita jadi persembahan yang hidup.
menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Bukan kegiatannya yang membawa kita untuk kudus, tapi membawa hati kita, saudara. Membawa hati kita, pikiran kita difokuskan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Waktu kita masuk hadirat Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Dengan pujian ini Tuhan disenangkan. Karena apa? Kita bawa korban bakaran, korban yang harum di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau datang tiap pagi tempat ini bukan suatu ritual saudara. Tapi datang untuk mempersiapkan kita sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Bukan kegiatannya, tapi persembahannya yang Tuhan mau. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan mau mencari penyembah yang benar, yang akan menyembah Bapa, saudara. Di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam kekudusan rohnya Roh Kudus dan kebenaran Tuhan, firman-Nya itu adalah kebenaran. Sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Jadi kita datang dalam roh dan kebenaran. Dalam pimpinan Roh Kudus untuk menyembah Tuhan. Tuhan menuntut itu, bukan dengan asalan kita nyanyi, asal kita menyembah, asal kita menyari, tapi minta Tuhan pimpin saya. Bagaimana saya menyembah sesuai dengan kehendak-Mu supaya kita boleh menyembah Tuhan dengan benar. Allah 24 ya. Allah adalah roh dan mereka menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang mau kita menjadi penyembah-penyembah di akhir zaman ini tuh. Dengan kebenaran, dengan kekudusan. Pertanyaannya, apakah Tuhan nggak bisa nyuruh malaikat-malaikatnya? Malaikat-malaikatnya suaranya bagus-bagus saudara. Suatu saat saya di taman Tuhan sendirian. Saya ada di taman Tuhan di bagian depan, taman keintiman, saya sendirian. Tiba-tiba kayak di taman 2 itu ada seperti ada suara kur saudara. Kok ada suara kur gitu kan? Di taman 2 itu juga ada musik juga kan? Ada MP3 yang nyala terus nyanyi terus. Tapi kok ini nyanyinya suara lagunya lain gitu loh. Kur, kayak kur. Wah gitu, bagus banget. Saya dengerin, oh beda sama yang MP3 nyalakan lagunya. Itu suara malaikat saudara. Apakah Tuhan gak bisa suruh malaikat yang nyanyi? Bisa saudara. Kemarin Sophie khotbah tentang Lucifer fall, kejatuhan malaikat Lucifer sebagai malaikat penyembah. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena saat sekarang di surga malaikat penyembah itu udah gak ada jatuh ke neraka saudara, Lucifer itu. Bapa mau anaknya yang menyembah. Bukan malaikatnya. Kenapa? Kita yang layak. Kita yang layak karena kita ditebus oleh darahnya. Malaikat gak ditebus saudara. Yang layak kita ditebus, diselamatkan dari dosa, dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus, menjadi anaknya. Malah malaikat disuruh melayani kita. Jadi untuk masuk ke kudusan, ayo saudara. Jadi penyembah, pemujinya Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Bagaimana cara kita menyembah. Nanti ada acara pemulihan Pondok Daun. Kita mulai. Bukan tata caranya kita menyembah. Tapi bagaimana kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita ini sebagai persembahan yang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga,
Bagaimana supaya masuk hidup dalam kekudusan? Mau dipisahkan, saudara. Kalau kita mau dipisahkan dari dosa. Kudus itu kados. Di set apart, dipisahkan dari sesuatu yang hidup kita yang tidak kudus menjadi kudus. Set apart, dipisahkan dari yang gak kudus menjadi kudus. Dipisahkan itu seperti cerita Nadab dan Abihu. Kita nggak usah baca, di ayatnya ada Imamat 10, 1-2, kita nggak usah baca, semua udah tahu. Biar waktu itu Nadab dan Abihu itu mempersembahkan api asing. Dan persembahannya. Tuhan nggak suka, akhirnya dibunuh. Yang nggak kudus nggak bisa nyatu dengan yang tidak kudus. Yesaya 44 ayat 8. Dalam pelayanan juga, yang kudus tidak bersatu dengan yang tidak kudus. Kamu tidak menjalankan semua ketetapanku yang kuberikan padamu. Tidak kamu membiarkan, bukan itu ya. Kamu tidak memelihara barang. Oh salah, Bi. Ya udah itu aja, Di. Apa Di? Sama aja, Di. Kamu tidak memelihara barang-barang yang kudus, tidak membiarkan orang asing bertanggung jawab atas tempatku yang kudus. Jadi dalam pelayanan juga ada orang asing yang menempatkan orang asing dalam pelayanan yang di tempat yang kudus itu. Tuhan gak suka. Kayak seperti di taman, saudara. Banyak orang mau melayani taman, tapi Tuhan melalui Ibu Nani menetapkan orang-orang yang ditetapkan untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang menjaga tamu, ada yang melayani di dalam, ada yang melayani di Maligai. Semua ditetapkan, enggak bisa dicampur. Yang terang itu enggak bisa bersatu dengan gelap, saudara. Dipisahkan itu satu kali lagi, harus lari dari dosa. Bukan mendekat ke dosa. Kalau dipisahkan itu menjauh dari dosa, bukan mendekat ke dosa. Jadi untuk masuk ke dalam ruang tempat yang kudus, kekudusan itu, ada 3 poin itu. Ini stop sampai sini karena masih panjang. Semoga yang saya sharingkan diterima. Masih ada lagi, mungkin nanti ada part kedua. Yuk kita tutup. Bapak, terima kasih atas waktunya. Biarlah Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, menguduskan kami Tuhan. Karena tanpa darah-Mu, tanpa Roh-Mu kudus, Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan kekudusan ini. Firman ini mungkin berat bagi kami Tuhan, tapi kami mau melakukan. Kami mau memisahkan diri kami. Kami mau Tuhan, darah-Mu selalu menutup kami Tuhan dengan darah-Mu. Sehingga kami tinggal dalam kekudusan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, biarlah Roh-Mu yang memimpin kami. Roh-Mu yang memampukan kami sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Saat ini kami mau urapi tubuh jiwa roh kami Tuhan. Tuhan, kami angkat minyak ini Tuhan, ini minyak biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Kami urapi pikiran kami dan biarlah perlindungan-Mu atas hidup kami sempurna atas kami dan seluruh keluarga kami dan apa yang Kau percayakan pada kami. Kami urapi mata kami urapi telinga kami urapi mulut kami. Tuhan, biarlah panca indera ini Kau kendalikan. Biarlah apa yang kami lihat, kami dengar, kami katakan berasal daripada-Mu. Dan hati kami serahkan pada-Mu. Buat Tuhan, kami melekat, kami mengasihi, kami mau hidup dalam rencana-Mu Tuhan yang kudus ini Tuhan. Kami mau patahkan tegak-teguk kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, semua kedagingan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau urapi tangan kami Tuhan. Biarlah tangan kami ini
menjadi tangan, uluran tangan-Mu Tuhan, menjamah orang, menyembuhkan orang, menolong orang, dan tangan kami ini bekerja, apa yang kami kerjakan Kau berkati Tuhan, sehingga kami jadi berkat orang lain juga. Kami urapi kaki kami juga Tuhan, biar setiap kami, langkah kami Kau tetapkan sendiri dengan ketetapan yang daripada-Mu. Langkah kami berjalan dalam langkah yang berlemak susu madunya Tuhan, daripada-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.